Iya, 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 iya. Berarti ada growth story ini yang sebenarnya ditangkap oleh Bro Andri, dan ada growth story yang berkaitan dengan fundamental company-nya juga. Nah, sebenarnya sejauh apa growth growth story yang bisa kita proyeksikan di sini, Bro Andri, ke depannya? Karena kan kalau kita lihat ini peak itu berkembang, kemarin ada peak satu, sekarang orang bilang ada peak 2 gitu. Betul. Akankah kita melihat peak-peak selanjutnya gitu? Nah, kalau rumor-rumor yang saya dengar ya, Mm-mm, tapi tetap disclaimer on, mm-mm. itu tuh Iya. mereka udah pengembangan lagi sampai ke ujung-ujung ya menurut saya ya, gitu. Makin Mm-mm. lebih besar lagi. Bahkan lahan yang saya dengar itu bahkan sudah tidak 6.000 hektar lagi, bahkan lebih gitu loh. Wah. Betul. Ah, oke, Gitu. oke, Jadi oke, oke. mereka tetap akuisisi lahan-lahan sebelahnya terus gitu. Jadi makin makin besar lah gitu. Gitu. Jadi Mm-mm. sebenarnya Nah, valuasi perusahaan ini itu lebih besar gitu loh. Bahkan kalau misalnya kita cek gitu ya lahan yang di red issue ini, kalau kita cek ke salesnya itu harganya udah 55 juta per meter. Yang paling wah, murah itu udah 30 jutaan per meter gitu loh. Sedangkan udah kayak di Menteng ya bro ya. iya betul mahal banget gitu. Bahkan dia bikin satu daerah itu yang belakangnya itu bisa taruh yak ya, bisa taruh kapal pesiar, depan jadi ada rumah mewah lah, dia bikin kayak Pantai Mutiara gitu, belakangnya bisa taruh yak, depannya bisa taruh sports car gitu. Gitu dia mau Hmm, bikin kayak di Singapura gitu Sentosa Sentosa Island gitu loh. iya. Gitu. Nah, itu lahannya 55 juta per meter. Sedangkan kalau kita lihat di sahamnya, harga per Mm-mm. meternya itu cuma dinilai 1,3 juta per meter gitu loh. Jadi dari analisa saya, kita beli Oh, sahamnya lebih murah daripada beli propertinya gitu loh. Beli propertinya iya. 55 juta per meter, tapi kita sebagai pemilik kalau beli sahamnya cuma 1,3 juta per meter dinilainya. Seperti itu. Mm-mm. Oke, ini menarik. Ini menarik banget nih cara memvaluasinya dan membandingkannya ya. satu Betul. koma lima juta dengan 1,3 ya, satu koma Betul. tiga juta dengan 55. 55 juta. Betul, betul, betul. Waduh, Terus tempting. This is Terus tempting. udah gitu yang saya suka sama mereka itu mereka nggak peduli ya ini properti mau laku nggak laku harganya tiap bulan naik terus gitu loh. Uh-uh. Kalau nggak beli hari Oke, ini oke, oke, oke. naik terus harganya gitu. Ya, kayak nggak peduli gitu ya dengan valuasi pasar ya. Betul betul harganya naik terus. Ini menarik nih untuk diperhatikan ya kalau berkaitan dengan nilai valuasi wajar. Tadi ada rekan kita yang bertanya valuasinya sebenarnya berapa ya? Kalau teman-teman lihat di RTI itu ada yang namanya uh, book value per share ya, BVPS gitu ya. Book value per share-nya itu memang agak berbeda ya dengan kondisi actual harga sahamnya. Kenapa? Ya karena ini adalah kondisi buku terakhirnya di 30 Juni 2023, karena kan ini peaknya bakal berkembang terus gitu ya, Betul. paninya bakal berkembang terus, jadi nanti akan direvaluasi lagi tentunya ya untuk dihitung. Nah, ini menarik nih, Bro Andri, kalau kita perhatikan berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Tadi juga disebutkan mereka pengembangan terus. Tapi kan kita sebagai investor kita harus tahu tanah yang semahal-mahal itu, apakah Bro Andri lihat ini demand-nya masih cukup gede gitu di pasar untuk actually membeli properti di wilayah sana. Nah kalau demandnya sebenarnya dengan dia kenaikan harga yang Mm-mm. signifikan gitu pasti demandnya menurun ya. Iya. Cuman kalau saya dengar dari salesnya, walaupun demandnya menurun tapi harganya meningkat, jadi sebenarnya keuntungannya sama-sama aja gitu. Dia bilang begitu. Mm-mm. Oh, oke, 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 oke. Karena kalau kita lihat ini di data di 30 Juni 2023 terakhir kemarin, kita lihat dari fundamentalnya ini salesnya tinggi banget ya. Asetnya 16,7 T, salesnya ada 1,24. Iya, Itu lumayan ya, betul. 1,24 T. Berarti ini juga mencerminkan demand lah ya Betul, sebenarnya ya. betul, betul, betul. Jadi Mm-mm. memang Nah, ini memang menarik. kalau kita lihat pas COVID itu ya pertumbuhan penjualan eh, rumah-rumah yang ada di Jakarta itu semua susah jualannya. Tapi Mm-mm. khusus Mm-mm. PIK doang Pantai Indah Kapuk penjualannya tetap naik gitu loh. Jadi demand rumah baru di PIK itu nggak kena pandemi, nggak kena COVID ya. Mm-mm. Demandnya tetap tinggi gitu loh. Karena banyak orang-orang muda tuh sekarang mulai kayak dia mau beli rumah itu nggak cuman lihat lihat rumahnya doang, tapi dia mulai lihat lingkungannya gitu loh.
Mm-mm. gitu. Karena di sana lingkungannya lumayan enak, banyak makanan, banyak hiburan gitu loh. Kalau terus udah gitu bagusnya lagi di sana kayak misalnya saya banyak beberapa temen tinggal di Peak gitu ya. Kalau dia habis beli nih, dia padahal baru beli ya 3 bulan lalu, udah ditawarin orang, orang mau beli rumah dia gitu loh. Jadi cepet ya, fast Mm-mm. moving rumahnya gitu. Jadi kalau kita beli di Peak, kita mau jual lagi tuh cepet gitu. Kesewanya juga cepet, kejualnya juga cepet gitu. Jadi high demand ya daerah Mm-mm. sana ya. Oke, oke. Tuh. Oke, oke. Nah, ini ada cuan troopers kita yang beranggapan bahwa sepertinya ini overvalue dan banyak yang bertanya kepada Bro Andri, sebenarnya cara ngitung fair value-nya ini gimana sih gitu? Karena nature-nya kayaknya beda gitu ya dengan emiten-emiten lainnya. Nah, Bro Andri sendiri gimana nih cara melihat fair value-nya dia? Apakah benar overvalue? Kalau sebenarnya kalau perusahaan properti saya lebih ngeceknya dari NAV sih, net asset value-nya gitu. Oh, Dari asetnya oke. berapa, kita kaliin dengan harga jual dia, kita potong misalnya yang bisa dibangun itu cuma 40%, 60%-nya itu Mm-mm. infrastruktur, apa, fasum, fasos gitu ya. Ya. Jadi tinggal 40% itu masih menurut saya itu jatuhnya di atas 100 T ya menurut saya gitu jatuhnya. Mm-mm. Cuman mungkin Oh, pertimbangan orang-orang beda-beda ya. Jadi bebas aja sih sebenarnya. Sebenarnya dari saya beli di hmm. harga 4.000 sebelum RI juga orang udah bilang kemahalan gitu loh. Tapi harganya naik Iya, terus iya, gitu. iya, iya. Jadi Iya, 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 emang iya, iya. lihat mahal itu relatif ya, setiap orang beda-beda gitu. Misalnya ada Iya, orang misalnya betul. lihat Louis Vuitton mahal, tapi bagi orang yang seneng mah murah-murah aja, beli-beli aja gitu sih sebenarnya. Mm-mm. Iya, 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 benar-benar ya. Ini juga tergantung dari preferensi masing-masing orang juga lah Betul, ya. betul, Bro Andre, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Tapi kan betul. ini bukan masalah benar atau salah ya. Saya suka banget kata-katanya George Soros ya. George Soros itu bilang ini masalahnya bukan benar atau salah. Masalahnya adalah kalau lu bener lu dapat duit berapa, kalau lu salah lu hilang duit berapa, gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. benar kan. Jadi market yang harus menilai nantinya Betul, ya. betul, betul, Gitu, betul. gitu. Luar biasa, luar biasa. Tapi yang saya pelajari di sini adalah keyakinannya Bro Andri ini ya, conviction gimana mengikuti satu tren dan pola pergerakan pasar di satu emiten tertentu dan akhirnya terjun beneran ke industrinya ya, mempelajari industrinya seperti apa dan akhirnya bisa benar-benar mengerti gitu bagaimana caranya bertransaksi dengan emiten tersebut. Nah, Bro Andri, ini kan kalau saya lihat dari data sendiri ya berkaitan dengan corporate action gitu ya, belum pernah ada pembagian dividen dan lain sebagainya sepertinya ya. Nah, Bro Andri sendiri ini sebenarnya berharap suatu hari emiten ini akan jadi satu dividen stock nggak sih? Eh, ini disclaimer on aja ya, Iya, cuman iya. yang saya dengar Mm-mm. ya ini tetap disclaimer ke depannya ada kemungkinan dia mau jadi satu-satunya perusahaan properti itu yang mau membagikan dividen gitu. Nah, Tapi ini ini ya disclaimer on ya, ini masih disclaimer rumor on. ya. Mm-mm. Disclaimer on, Mm-mm. nggak ada yang tahu. Cuman ke depannya ada kemungkinan mereka mau ke arah sana gitu loh. Iya, Mereka benar-benar karena iya, saya iya. lihat mereka tuh benar-benar mau bikin ini tuh project yang bagus ya, project yang besar gitu. Mm, 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 mm. Wah, ini menarik ya ini untuk diperhatikan ke depannya karena tentunya apabila beneran terjadi beneran ya, jadi satu-satunya emiten properti yang bagi dividen akhirnya gitu ya. Betul, betul, betul. Iya. Oke, 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 oke. Baik, Bro Andri, ini masih berkaitan dengan bagaimana belajar dan memahami satu emiten gitu ya dan menilai satu emiten gitu. Nah, apakah Bro Andri itu pernah kayak jadi apa ya, jadi goyah gitu ya, jadi goyah karena ngelihat kan banyak banyak orang yang bilang ini nih apa namanya nggak bagus kalau kita invest di sini ya, ini nih kayaknya udah ketinggian, ini nih kayaknya udah kemahalan dan lain sebagainya. Bro Andri sendiri menanggapi ini sebenarnya gimana gitu, goyah nggak sih, Nah, takut nggak sih gitu? nah sebenarnya di Goyah itu saya udah dari zamannya Arto. Oh Pas saya pegang Bang Arto itu saya udah bilang ini mah saham, ngapain lu beli saham rugi? Terus saya udah bilang iya, orang, iya kalau benar, di itu perusahaan benar ini banget. udah untung, lu udah nggak bisa beli, harganya pasti udah mahal gitu loh. Tapi waktu Mm-mm. itu orang ngomong terus, nih jelek, lu udah untung 300%-an, udah lu jual dulu. Nah saat itu saya ada jual sebenarnya. Saya ada jual hampir sepertiga
Arto saya. Nah, itu jadi penyesalan terbesar saya gitu loh. Karena kalau saya nggak jual, saya lebih kaya lagi satu satu per tiga itu gitu. Nah, jadi saya udah nggak mau belajar dari Iya, kesalahan itu. Terserah lu mau iya, ngomong iya, iya. apa aja, terserah urusan lu. Pokoknya gue beli, gue yakin gitu loh. Gitu. Nah, di BBH Iya, juga iya, sama. iya. Ini mah jelek lah, nih nggak ada future lah, inilah bodoh amat, terserah apa kata lu gitu. Saya tetap beli gitu loh. Nah, Pani juga sama. Lah, lu beli di pucuk 4.000 udah paling tinggi. Gua beli nggak peduli gitu. Orang ngomong apa saya beli. Nah, saya udah nggak mau eh, melakukan kesalahan itu. Masuknya tanggung-tanggung, masuknya dikit. Nanti kalau udah sahamnya naik, untungnya nggak seberapa gitu. Terus udah gitu kalau saya jual sebagian, saya nyesel gitu. Udah, jadi udah saya yakin, udah saya dorong semua. Terus Warren Buffett juga pernah ngomong kan, orang yang diversifikasi terlalu banyak itu dia tidak tahu apa yang dia beli gitu. Nah, saya Iya, yakin benar. apa yang saya beli, jadi udah saya. Nah, Lo Keng Hong juga ngomong gitu juga, hal yang sama. Kalau Anda yakin, saya dorong semua. Ya udah, jadi udah saya dorong semua. Gitu. Iya, 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 iya. Betul, tapi pernah takut diguyur nggak sih, Bro Andri? Ya, namanya juga investor Sebenarnya ya. Pernah nggak sih takut gitu diguyur? sebenarnya pernah di Pani sendiri pun pernah diguyur. Dia dari 2000 turun sampai 900. Nah, itu banyak tuh Mm-mm. apa hater-hater ya muncul itu rumor bahwa terus orang-orang juga bilang ini pasti Bro Andri yang jual, padahal bukan saya yang jual gitu loh. Nah, Bro Andri juga diguyur. iya saya aja diguyur, terus orang bilang saya yang guyurin orang gitu loh. Gitu. Dan itu floating loss saya tuh gede banget, hampir 20 miliaran floating loss-nya. Gitu. Wah, gila. Karena dari Gila. 2000 turun ke 900 kan. Gitu loh. Iya, 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 iya. Dan itu berarti Bro Andri tetap ngumpulin kondisinya waktu itu ya. Turun Saya koleksi, nggak jual turun sih, saya koleksi. nggak jual jadinya. Saat itu saya nggak jual, bahkan pas dia turun lebih dalam, udah saya beli lagi. Kan kata Lo Keng Hong, ya kalau kita lihat Mercy turun harga bajai, turun lagi harga sepeda, ya udah beli lagi. Ya udah saya beli lagi gitu loh. Ada duit kecil-kecil, ya udah tambah lagi sedikit-sedikit gitu loh. Gitu sih. Luar biasa. Luar biasa Bro Andri, ini convictionnya apa ya namanya, diikuti dengan volume juga ya, jadi memang rada apa ya istilahnya kita bilang ini menegangkan gitu ya. Nah tapi Bro Andri, apakah Bro Andri melihat bahwa kalau kita berinvestasi, nah ini berkaitan dengan strategi investasi ya Bro Andri, karena kan Bro Andri ini tidak banyak mengkoleksi apa namanya, tidak banyak mengkoleksi saham tentunya ya di portofolionya. Nah idealnya itu harusnya kita itu ada berapa sih ini sebenarnya untuk emiten gitu yang kita pegang gitu ya, bisa. Kalau menurut saya eh, saham itu kita beli saham itu anggap kita itu investasi, jadi jangan main-main gitu. Jadi setiap kali beli itu jangan terlalu banyak ya menurut saya. Jadi saya kalau beli saham itu saya anggap tuh kayak punya anak gitu loh. Kayak kita harus Mm-mm. cek terus informasinya, beritanya, langsung harus up to date juga, cari informasi sebanyak-banyaknya gitu loh. Jadi biasa emiten saya tuh nggak pernah lebih dari 5 ya. Maksimal paling banyak itu paling sering tuh paling 3 doang gitu loh. Yang saham invest Hmm. itu cuma 1 atau 2, sisanya itu paling cuma trading. Trading itu nggak lebih dari 3 juga gitu loh. Oh, Karena oke, tetap oke, kita oke, harus oke. pelajarin setiap hari, up to date setiap hari gitu loh. Gitu. Kalau Baik, baik, baik. diversifikasi terlalu banyak itu portfolionya tuh bertumbuhnya nanggung-nanggung gitu loh. Misalnya kita ada banyak nih, satu naik 100% tapi yang ini minus atau yang ini nggak naik. Jadi portfolionya tuh cuma naik 50% gitu loh. Nah, kenapa saya bisa gulungin portfolio saya cepat itu karena saya tuh selalu terfokus ya gitu. Tapi memang kalau ajaran investasi tentunya ini nggak benar gitu, ajaran yang nggak benar. Ajaran yang benar pasti selalu diversifikasi lah gitu. Cuman saya agak Iya, iya. sesat-sesat dikit gitu. Baik, baik, baik. Oke, Bro Andri, ini karena keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin saya akan bertanya satu pertanyaan penutup terakhir. Ini ada nggak sih tips dan trik ala Andri Hakim untuk para cuan troopers supaya bisa tetap semangat trading di kondisi market kayak sekarang? Silakan. Oke, ini
sebenarnya kunci kesuksesan saham itu kalau menurut saya itu cuma 3, waktu, skill, modal gitu loh. Sebenarnya skill yang dibutuhkan untuk cuan di market itu sebenarnya nggak harus gede-gede kok. Setahun itu cuma 20% itu udah cukup buat kita tuh sehebat Warren Buffett. Karena Warren Buffett aja jadi orang terkaya di dunia ya nomor 5 gitu ya. Itu profit dia tuh cuma 20% setahun gitu loh. Nah, jadi sebenarnya tuh kita nggak perlu untung tuh sebenarnya gede-gede banget gitu loh. Sebenarnya kuncinya itu 3 tadi ya. Kita harus punya skill, harus punya modal, ya harus punya waktu ya. Tapi dari ketiga ini menurut saya yang paling penting nomor 1 itu bukan modal. Paling penting nomor 1 itu waktu. Karena sekaya apapun kita nggak bisa beli waktu gitu loh. Nah, kedua itu sebenarnya bukan modal. Yang kedua itu skill. Karena modal itu bisa dicari gitu loh. Kalau skill itu kita kasih modal nih banyak nih. Tapi kalau kita nggak ada skillnya pasti balik jadi nol. Jadi yang kedua itu menurut saya skill. Gimana kita bisa milih saham yang tepat gitu loh, yang bisa naik gitu loh. Itu. Baru yang terakhir itu sebenarnya modal. Karena udah terbukti gitu saya modalnya sebenarnya udah kecil ya, awalnya kecil banget, udah tinggal sisa nggak nyampe 500 juta, tapi saya bisa balikin gitu loh. Jadi kuncinya itu 3 sih. Betul. Kalau misalnya kita skillnya kecil gitu, artinya kita tidak berani terlalu ambil resiko gitu. Ya udah tinggal waktunya kita panjangin gitu. Jadi dengan kita kombinasikan 3 hal ini, kita bisa dapat financial goal kita sebenarnya gitu. Luar biasa.